Terima kasih Anda kembali bersama channel Bang Komis Berbagi Media Sorot-Desa Indonesia. Pemirsa, Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Provinsi Banten bersama Walhi Eksekutif Nasional dan Masyarakat Cigonda mendesak perusahaan bertanggung jawab untuk melakukan pembersihan, kompensasi, rehabilitasi laut, dan perlindungan pelestarian lingkungan, dan pemerintah segera lakukan proses pemanggilan terhadap perusahaan pencemaran lingkungan. Hal itu disampaikan LPH Banten dalam konferensi pers pada hari Senin 10 Februari 2025. Terima kasih kedatangannya teman-teman wartawan. Yang pertama tentu kami juga berterima kasih kepada Pak Kades, Pak PJ Kades yang sudah hadir sore hari ini. Yang kedua kepada salah satu tokoh masyarakat di Desa Cigondang, Pak Alidan, kemudian Babe Cipto, dan yang utama juga menjadi yang paling bisa banyak memberikan komentar sore hari ini adalah Pak Ali. Pak Ali ini adalah Ketua Umum Lembaga Perlindungan Lingkungan Hidup yang juga kami berkoordinasi bersama dengan Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Teman-teman sekalian, teman-teman wartawan sekalian, terima kasih sekali kedatangannya. Sore ini kami ingin memberikan ikut bersuara, ikut bersikap berkaitan dengan kondisi laut di Kecamatan Labuan atas terjadinya dugaan kelalaian tumpahan batu bara di Kecamatan Labuan yang akan didistribusikan kepada PLTU 2 Labuan. Nanti akan ada beberapa statement dari Pak PJ Kades, dari tokoh masyarakat, dan juga nanti yang utama adalah dari Pak Ali, sekaligus juga memberikan informasi apa yang dititipkan oleh rekan-rekan Walhi di Jakarta kepada kami dalam rangka sama-sama supaya pihak perusahaan dapat melakukan proses pembersihan, proses rehabilitasi, proses pengkajian dan penelitian sehingga laut kita, laut Kecamatan Labuan kembali menjadi bersih. Untuk itu beberapa menit kami mohon statementnya dari Pak PJ Kades terlebih dahulu sebagai salah satu perwakilan dari pemerintahan desa setempat. Saya selaku pemerintahan Desa Cigondang tentunya berharap dengan acara ini apa-apa yang menjadi keinginan masyarakat, terutama para nelayan dan para warga yang berusaha di sekitar wilayah pantai Cigondang ini yang tentunya sedikit agak berkurang pendapatannya karena adanya kejadian ini. Maka saya berharap bapak-bapak semuanya yang di sini hadir bisa mendorong agar apa yang menjadi kewajiban perusahaan ini segera tersalurkan atau tersampaikan kepada warga kami yang tentunya menjadi korban daripada kejadian ini. Di samping itu juga lingkungan, jelas ini adalah suatu hal yang merugikan masyarakat kami, terutamanya yaitu yang biasa berusaha di perairan sekitar wilayah Popole ini. Karena dengan adanya pencemaran ini tentu penghasilan mereka berkurang. Selanjutnya saya juga dengan beberapa tokoh pemuda dari Desa Cigondang, Karang Taruna sudah mengajukan, sudah membuat pengajuan untuk permohonan disalurkannya kompensasi terkait dengan kerugian ini. Namun itu belum kami sampaikan. Namun mudah-mudahan dengan acara hari ini bisa mendorong untuk agar segera bisa terrealisasi. Mungkin itu sepatah dua patah kata dari saya, karena mohon maaf ya kalau ini kurang begitu penguasaan, saya tidak menguasai permasalahan ini sehingga mungkin pernyataan-pernyataannya kurang pas gitu ya. Itu mohon maaf, mungkin lebih detailnya nanti disampaikan oleh Bapak Ali. Bukan hanya itu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rumhi, Pak PJ Kepala Desa Cigondang. Jadi beliau mendapatkan amanah dari masyarakat agar secepatnya perusahaan melakukan langkah-langkah terbaik, langkah-langkah komprehensif
untuk melakukan pembersihan, rehabilitasi dan kompensasi, begitu ya kurang lebih ya. Secepatnya agar masyarakat bisa mendapatkan ya kompensasi take and give yang bagus lah dari perusahaan. Teman-teman wartawan, yang kedua kami mohonkan juga petunjuk atau juga informasi atau beberapa hal atau yang dikeluhkan oleh masyarakat langsung. Di sini ada Pak Alidan. Pak Alidan ini adalah tokoh masyarakat di Desa Sigona, khususnya di Kalangsari. Nanti apa yang bisa ditangkap dari tokoh masyarakat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibilang itu tokoh masyarakat dan sekaligus yang wakil daripada nelayan saudara kita yang banyak ini, sedikit banyak Abu Manto. Kemarin memang ada terjadi masyarakat, banyak organisasi. Itu sebenarnya bukan organisasi, menurut saya itu perbudakan. Itu satu. Yang kedua, perusahaan sebesar yang namanya PT apa gitu kan, maksudnya itu harus dibuktikan. Jangan entar. Masyarakat juga butuh teori, butuh isu pembuktian, gitu kan. Ya saran saya, gitu tolonglah perusahaan punya rasa tanggung jawab, gitu kan. Menurut saya, jangan sampai masyarakat janji tidak ada bukti. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, gitu. Jadi saya minta tolong kepada perusahaan, minimal perusahaan itu harus punya rasa tanggung jawab. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan, juga Bapak Ibu sekalian, sebelum kepada Pak Ali yang nanti akan sebagai salah satu informasi puncak, perlu kami informasikan bahwa beberapa waktu yang lalu, hari Rabu, minggu kemarin, kami melakukan proses pengaduan kepada Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup. Ini mungkin ada beberapa foto yang bisa kami sharekan. Di sana kami diterima oleh Asisten Deputi Bidang Sengketa Lingkungan Hidup. Ya. Nah, dua poin utama yang disampaikan oleh Asisten Deputi tersebut adalah yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2009, bahwa yang harus dilakukan utama adalah proses pembersihan laut. Baru setelah itu nanti akan dilakukan pengkajian, penelitian, kemudian proses rehabilitasi. Jadi step yang utama selanjutnya adalah dilakukan pembersihan. Di mana pembersihan? Di dalam laut, batu bara yang ada di dalam laut, supaya bisa secepatnya diangkat, supaya bisa secepatnya disedot. Tetapi dengan catatan tidak merusak biota, tidak merusak terumbu karang dan lain-lain. Itu yang pertama, perintah dari kementerian. Yang kedua adalah dilakukan proses rehabilitasi, baik rehabilitasi laut, juga rehabilitasi masyarakat atau rehabilitasi sosial. Itu dua poin utama, dan itu diperintahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup kepada perusahaan. Itu ya, ini informasi sekedar, dan juga nanti press release-nya akan disampaikan kepada bapak-bapak jurnalis ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita langsung kepada informan atau narasumber yang utama, yaitu Pak Ali. Pak Ali ini adalah Ketua Umum Lembaga Pelindungan Lingkungan Hidup. Beliau juga yang memfasilitasi kami untuk berkoordinasi bersama dengan WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Nasional. Kepada Pak Ali, waktunya kami persilakan beberapa menit, nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses tanya jawab. Silakan Pak Ali, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak PJ yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh penggiat pariwisata Kabupaten Panenjang. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita juga ikut andil dalam hal ini menyikapi perihal terjadinya haramnya kapal tongkang yang sudah kita ketahui bersama. Teman-teman wartawan juga baik dari media elektronik maupun cetak sudah mengetahui sampai sejauh mana langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Nah, ini kronologisnya kan berkaitan dengan tumpahnya
muatan batu bara yang akan disuplai ke PLTU 2 Labuan Banten. Nah, ini kronologis awal. Nah, kemudian di tengah perjalanan menuju PLTU, tepatnya di Pulau Popole, kapal tongkang tersebut karam yang membawa 7.400 metrik ton batu bara. Nah, ini jelas-jelas kalau dibiarkan berlalu ini akan menjadi pencemaran yang luar biasa dan sangat meluas. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tumpahan batu bara dengan ribuan metrik ton ini kalau segera tidak diangkat, direhabilitasi, ini akan mengancam kelangsungan hidup para nelayan dan akan punahnya terumbu karang dengan ekosistem hayati lainnya yang ada di perairan laut itu sendiri. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wisata yang ada di sekitaran Kabupaten Pandeglang ini akan berakibat kurangnya peminat untuk menikmati estetika pariwisata laut di Pulau Popole. Yang keempat itu adalah berkaitan dengan masalah kesehatan kepada masyarakat yang terdampak. Nah, ini jelas-jelas tumpahan batu bara dengan ribuan metrik ton kalau dibiarkan baik oleh pihak perusahaan tongkang, perusahaan batu bara, ini akan mengancam keberlangsungan hidup manusia, terutama di sekitaran perairan laut yang terdampak. Untuk itu, saya atas nama Ketua Umum Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Provinsi Banten dan tokoh masyarakat, walhi, ini sudah tadi yang disampaikan oleh Pak Ip menyampaikan, dan kami berkirim surat kepada Bapak Menteri, kemudian Ibu Sekretaris Menteri, dan dilangsungkan surat tersebut kepada Dirjen PPKL, pengendalian perusakan dan pengendalian lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup. Nah, ini kalau dibiarkan dan tidak diindahkan, ini akan berkepanjangan dan berdampak kepada pihak perusahaan, baik itu perusahaan tongkang maupun perusahaan batu bara. Lagi-lagi yang kelima, pihak PLTU juga jangan tinggal diam, karena apapun ada kronologis awal bahwa perusahaan tongkang, perusahaan batu bara akan memuat batu bara dengan ribuan 7.400 metrik ton kurang lebih akan disuplai kepada pihak PLTU. Manajemen PLTU selaku perusahaan BUMN terbesar juga ikut memberikan tanggung jawab kepada terutama masyarakat sekitar, dan mereka menjadi fasilitator antara pihak perusahaan tongkang batu bara untuk bertemu dengan kami dan masyarakat. Nah, ini kita disupport tidak hanya oleh walhi nasional, berikut juga oleh kementerian. Ke depan kita kalau ini masih tidak diindahkan, kita akan melaporkan kepada penegak hukum sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dan kita sudah berkabar kepada teman-teman, ada teman di Kapolri, kita akan menindaklanjuti ini dengan skala besar dengan masyarakat. Ini jangan dibiarkan menurut saya oleh pihak perusahaan, baik itu perusahaan tongkang maupun perusahaan batu bara, karena kalau ini dibiarkan pencemaran laut akan meluas. Dengan ombak yang begitu tinggi, dengan angin yang begitu kencang, maka akan berapa ribu kilo sebaran batu bara yang akan mencemari lingkungan dan akan menambah punahnya terumbu karang. Kemudian nelayan yang juga memang kesehariannya bermata pencaharian sebagai nelayan, ini akan merugi diakibatkan oleh limbahnya batu bara tersebut. Itu barangkali kami dari pihak LPLH Banten dan walhi juga menyuruhkan dan mendesak kepada pihak pemerintah untuk segera memanggil pihak perusahaan untuk sama-sama merehabilitasi laut yang tercemar, kemudian memberikan kompensasi tadi yang disampaikan oleh Pak PJ kepada masyarakat yang terdampak. Dan ketiga, memberikan agar pencemaran ini tidak meluas. Selain rehabilitasi laut, kemudian juga memberikan kompensasi kepada masyarakat agar nanti kejadian ini tidak terulang lagi. Karena jelas kejadian ini pernah terulang juga
terjadi di tahun 2022. Nah ini kalau terulang lagi, ini baku mutu lingkungannya sebagai pihak perusahaan juga harus dipertanyakan. Izin perusahaan juga harus dipertanyakan. Batu baranya dari mana, legal atau tidak. Nah ini akan menjadi temuan kami. Dan kami sudah punya, kami sudah punya hasil investigasi dan survei kami bahwa batu bara ini juga dalam tanda kutip ilegal. Nah ini akan menjadi acuan hukum ini yang berlaku. Dan kami tidak main-main. Kami tidak main-main bersama masyarakat. Karena ini mengacu kepada keberlangsungan hidup para nelayan itu sendiri. Barangkali itu saja. Sekali lagi kepada pihak perusahaan tongkang, perusahaan batu bara pun, kepada pihak PLTU 2 Labuan Banten harus bersama-sama bertanggung jawab terhadap tumpahnya batu bara yang mengakibatkan berkontribusi memberikan limbah kepada laut kami. Barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ali. Izin teman-teman wartawan, saya terlupa satu hal. Di sini ada tokoh pemuda kita. Dia ada Babe Cipto, ada Pak Agung Cipto. Nanti mohon beberapa hal informasinya dari salah satu tokoh pemuda. Mohon maaf terlewat Pak Babe. Silakan beberapa menit untuk statementnya dari Babe Cipto. Sedikit, Bang. Saya menambahkan aja ya. Yang paling penting menurut saya, ini kan laut punya kita. Jadi tanggung jawab kita semuanya. Sudah sewajarnya kita menjaga semuanya. Itu sudah kewajiban kita semua. Jadi bukan hanya yang dipikirkan kompensasi dan lain-lain menurut saya. Karena rehabilitasi itu yang penting. Kemana nanti anak cucu kita, apa yang mereka dapat nanti kalau kita biarkan seperti ini. Yang paling penting menurut saya rehabilitasi itu jangan dibiarkan berlarut-larut seperti ini Dan dilakukan cepat. iya, harus dilakukan secepatnya. Karena apa? Karena makin lama otomatis jangkauan untuk pencemaran itu makin luas. Jadi mohon saya juga minta dukungannya dari semua masyarakat ya, maupun instansi terkait. Apa yang menjadi usaha kami ini semoga semuanya support. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Cipto, Babe Cipto. Teman-teman sekalian, ini ada saya informasikan jelas tujuan kita kepada 4 instansi, 4 organisasi ya, supaya bisa melakukan proses rehabilitasi seperti yang diharapkan tadi oleh Bapak sekalian. Yang pertama adalah kami mendesak kepada PT Trans Logistik Perkasa yang punya tongkang ya, kapal tongkang yang saat ini masih terbujur kaku di lautan kita itu, entah mau sampai bulan apa, tetapi kami berharap cepatnya supaya bisa dilakukan proses. Kepada PT Trans Logistik Perkasa yang punya kapal tongkang, kemudian juga kepada PT SIS ya, PT Sinar Wijaya Energi supaya ikut bertanggung jawab bersama-sama. Kemudian juga tidak lupa juga kepada salah satu kepada penerima suplai batu bara PLTU 2 Labuan juga ikut bertanggung jawab untuk supaya bisa melakukan proses-proses yang tadi yang diharapkan. Dan terakhir yaitu tadi kami sudah meminta, sudah bertemu, sudah melakukan proses pengaduan kepada pemerintah, yaitu dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, sebagai wartawan dan juga bisa informasikan hal ini kepada masyarakat luas. Kami persilakan beberapa pertanyaan. Yang pertama 3 pertanyaan dulu mungkin untuk proses selanjutnya ya. Masih ada yang mau ditambahkan? Cukup ya? Cukup. Bang Kumis. Oke, terima kasih. Saya dari Media Sorot Desa Indonesia yang mungkin salah satu media yang konsen dari awal peristiwa adanya tongkang yang kena musibah ini. Nah, perlu diketahui bahwa musibah tongkang ini di Selat Sunda bukan hanya satu, tetapi ada di beberapa titik. Dan yang kami tanyakan khusus yang di Popole yang memang terus viral dan menjadi polemik dari beberapa langkah-langkah yang sudah dilakukan. Nah, kami hanya pengen nanya kepada Walhi dan LPLH, langkah-langkah yang sudah dilakukan selama ini apakah itu sudah tepat
atau belum? Dan kalau tidak tepat, langkah-langkahnya harus bagaimana perusahaan tersebut? Terima kasih. Kak Rusdi itu siapa lagi? Ada lagi yang mau bertanya di sesi yang kedua? Baik, Kak Rusdi saja dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya merasa kaget Pak. Karena waktu ini tiba-tiba menemukan bahwa batu bara yang dikirim ke PLTS itu adalah ilegal. Nah, mohon dijelaskan dari mana kronologisnya, dari mana asal usulnya sehingga Walhi mengatakan bahwa itu ilegal. Saya dari wartawan Warta Kota menanggapi informasi seperti ini, upaya apa ke depan yang akan dilakukan oleh pihak bapak-bapak sekalian terhadap pencemaran lingkungan yang ada di Pulau Pokoe dan sekitarnya. Yang kedua mungkin dari segi kompensasi, sejauh mana upaya bapak-bapak sekalian untuk memperjuangkan kompensasi ini terhadap masyarakat, termasuk juga udah berkoordinasi dengan pihak kementerian dan sebagainya. Mungkin dua pertanyaan itu mohon dijelaskan kepada pihak kami selaku pewarta untuk bisa menyampaikan ke publik. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yona. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Mundofar dari Krakatau Radio menyimak tadi pernyataan dari narsum yang disampaikan. Saya mau tanya terkait ke Pak PJ, keluhan apa saja yang memang sudah disampaikan para nelayan, karena tadi disampaikannya para nelayan kekurangan penghasilan atau penghasilannya berdampak. Maksudnya di sektor apa saja, terus bagaimana langkah koordinasi dengan masyarakat agar sama-sama saling menguatkan lah begitu. Terus yang selanjutnya untuk Pak Ali kaitan dengan hal ini, apakah nanti langkah ke depannya itu kan tadi ada pernyataan ataupun sikap begitu ya, apa langkah yang akan dilakukan? Ujang dari iNews. Pak Ujang dari iNews ya kan. Jadi alhamdulillah saya juga tetap terus mengawal ya dengan kegiatan adanya tongkang yang terdampar ya. Dan beberapa berita sudah saya tayangkan juga terkait dengan dampak-dampaknya. Nih selalu dampak dan dampak. Nih apa yang akan kita lakukan? Pemerintah sendiri tidak mendengar toh, dan juga dari pihak hukum seolah duduk manis. Apa yang akan dilakukan ke depannya Pak? Sudah jelaskan. Terima kasih Bang Kumis, khususnya kepada LPH dan Walhi ya. 3 pertanyaan dulu kita akan jawab kepada para narasumber sebelum nanti kita lanjutkan pertanyaan sesi selanjutnya ya.